Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradana bil jamaah wa nahana 'anil mufarraqah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Shadaqallahul adzim. Anak-anak yang Bapak banggakan, marilah di siang hari yang berbahagia ini kita mengaturkan puji syukur kepada Allah atas karunia dan rahmatnya yang diberikan kepada kita. Semoga di bulan yang penuh dengan berkah maghfirah Allah ini kita senantiasa selalu dikucuri dengan derasnya rahmat dan ampunannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, materi Ramadan selanjutnya. Untuk pertemuan sekarang temanya tentang keutamaan tilawah Al-Quran. Berbahagialah orang mukmin, orang yang beriman, tatkala Al-Quran merupakan bacaan rutin setiap hari. Berbahagia pula yang menjadikan hidupnya lebih dekat dengan Al-Quran. Rasulullah mengumpamakan orang mukmin yang membaca Al-Quran dengan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran. Rasulullah umpamakan dengan perumpamaan yang berbeda. Rasulullah sampaikan dalam hadisnya, masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an kamasalil utrujah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran, Rasulullah umpamakan kamasalil utrujah, ibarat buah jeruk. Rihuha thayyibun, wanginya enak. Wa ta'muha thayyibun, dan rasanya manis. Itulah buah jeruk. Rasulullah umpamakan orang yang membaca Al-Quran, orang mukmin yang membaca Al-Quran ibarat buah jeruk. Wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamasalit tamrah. Sedangkan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, Rasulullah umpamakan kamasalit tamrah, ibarat buah kurma. La rihalaha, tidak ada wanginya. Wa ta'muha huluwun, sekalipun rasanya manis. Indah sekali Rasulullah mengumpamakan. Walaupun dua-duanya sama-sama buah yang menyegarkan, tetapi buah jeruk ada identitasnya, yakni mempunyai aroma wangi yang enak. Begitu pula orang yang beriman. Jadi Rasulullah mencontohkan, mengumpamakan dengan perumpamaan yang berbeda. Ini berarti ada kelebihan orang mukmin yang dalam hidupnya senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Lalu apa di antara keutamaan tilawah Al-Quran? Yang pertama, memperoleh kebaikan yang berlipat ganda, memperoleh pahala yang berlipat ganda. Rasulullah menyampaikan dalam sabdanya, man qara'a harapan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Barang siapa membaca satu huruf min kitabillah, dari Al-Quranul Karim, falahu bihi hasanatun, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha, satu kebaikan bi asri amsalihha, Allah lipatkan dengan 10 kebaikan. Subhanallah. Orang yang mau membaca Al-Quran, satu huruf akan diberikan satu kebaikan.
Dan satu kebaikan Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Rasulullah menyampaikan la aqulu, aku tidak mengucapkan alif lam mim harfun. Dengan ucapan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Tetapi alif yang ada dalam kalimat alif lam mim harfun adalah satu huruf. Walamun, lamnya harfun satu huruf. Wa mimun, dan huruf mimnya harfun satu huruf. Jadi kalau kita membaca alif lam mim, kita sudah membaca 3 huruf. 3 kebaikan dilipatkan dengan 10 kebaikan. Lalu keutamaan tilawah Al-Quran yang kedua, Al-Quran akan menjadi syafi', penolong nanti di yaumil akhir. Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita nanti di hari kiamat. Rasulullah menyampaikan dalam sabdanya, Iqra'u Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Iqra'u, bacalah oleh kalian Al-Quran, Al-Quran. Fa innahu, karena sesungguhnya Al-Quran, yaumal qiyamati, nanti di hari kiamat, syafi'an, akan menjadi penolong, akan menjadi pemberi syafaat bagi kita. Subhanallah. Kalau ibadah haji kita belum mampu, ibadah zakat juga kita raih pahalanya karena kita belum mampu, maka ada tilawah Al-Quran yang Allah sediakan pahalanya yang berlipat ganda. Lalu yang ketiga, keutamaan tilawah Al-Quran adalah membersihkan hati kita, membersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam hati kita. Rasulullah juga menyampaikan dalam sabdana, inna hadhil qulub tasda'u kama yasda'ul hadid. Qila fa majla'uha ya Rasulullah, tilawatul Quran. Rasulullah sampaikan, inna hadhil qulub, sesungguhnya hati ini, tasda'u kama yasda'ul hadid, berkarat ibarat berkaratnya besi. Qila fa majlauha, lalu ada yang bertanya, fa majlauha, bagaimana cara menjadikan hati itu bening kembali ya Rasulullah? Qala tilawatul Quran. Rasulullah menjawab, tilawatul Quran, bacalah Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, maka hati kita yang senantiasa kotor akan terbersihkan kembali. Innal abda idza akhta'a khati'atan, sesungguhnya seorang hamba idza akhta'a khati'atan, apabila melakukan satu kesalahan, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda'u, maka akan ditorehkan di dalam hatinya nuktatun sauda'u, satu torehan, satu titik hitam. Satu kali berbuat kesalahan, semakin terulang perbuatan kesalahan-kesalahan, maka semakin banyak pula torehan, titik-titik nuktatun sauda, titik hitam yang ada dalam hati kita. Rasulullah sampaikan, membersihkannya tilawatul Quran, salah satunya dengan kita senantiasa sering membaca Al-Quranul Karim. Subhanallah. Betapa ruginya anak-anak kalau kita lewatkan sehari saja tanpa lisan kita kumandangkan, mentilawahkan Al-Quran. Lalu keutamaan tilawah Al-Quran yang keempat, tilawah Al-Quran merupakan tijaratan lan tabur,
merupakan perniagaan yang tidak bakal merugi selamanya. Allah sampaikan dalam Al-Quranul Karim, Quran Surah Fatir ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah, Al-Quranul Karim, wa aqamus shalah, dan mereka selalu mendirikan sholat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya yang telah kami rizkikan kepada mereka, sirron dengan cara sembunyi-sembunyi, wa alaniyah dan secara terang-terangan. Yarjuna tijaratan la tabur. Yarjuna mereka mengharapkan, tijaratan la tabur, perniagaan yang tidak bakal merugi selamanya. Subhanallah. Orang yang tilawah Al-Quran, orang yang senantiasa istiqomah mendirikan ibadah salat, orang yang senantiasa menginfakkan sebagian hartanya, mereka adalah berniaga kepada Allah dengan perniagaan yang tidak bakal merugi selamanya. Subhanallah. Anak-anak yang Bapak banggakan, mari kita manfaatkan momentum Ramadan untuk senantiasa memperbanyak tilawah Al-Quran, sehingga betul-betul ketika kita nanti selesai ibadah Ramadan, betul-betul kita dalam keadaan bersih, hati kita bening kembali. Semoga Allah senantiasa selalu mengkaruniakan kepada kita hidayah dan taufik untuk senantiasa menjadikan Al-Quranul Karim sebagai bacaan rutinitas kita, menjadikan Al-Quran lebih dekat dengan kita. Kita akhiri dengan berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.